Oke, nah kita kembali lagi di sini. Nah, sebelumnya kita sudah sukses untuk membuat presensi kehadiran. Kita juga udah selesai pembuatan tugas atau assignment. Nah, selanjutnya itu kita bakal buat kuis. Ya, kuis. Kuis di sini itu adalah kita klik kuis ya. Jadi tadi dari tambah resource atau activity kita tambah kuis. Nah, di sini itu kita buat kuis. Kuis di sini contohnya itu adalah ulangan harian, kemudian bla 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 gitu contoh ya. Nah, kalau sudah dia itu ada kita atur waktu pengerjaan ya. Kuisnya mau dimulai kapan, waktu kuisnya itu diakhiri kapan. Contoh dari jam 8 sampai jam 9 pagi ya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dan waktu pengerjaannya itu berapa menit. Nah, artinya ketika jadi gini, cara kerja menitnya itu ketika siswanya itu ini kan diatur dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah, eh, misal waktu pengerjaannya itu diatur selama 30 menit, siswanya itu ketika login dari jam 8.30 dia itu bisa setengah jam sampai sampai jam 9 kan. Nah, tapi ketika dia itu masuk jam 8.50 berarti tinggal 10 menit. Nah, itu dia tetap 10 menit gitu. Jadi dia nggak bisa sampai habis gitu karena kuisnya itu emang udah habis di jam 9 pagi. Nah, di sini kita ngatur waktu pengerjaannya itu 60 menit pun nggak apa-apa. Nah, jadi dari jam 8 sampai jam 9. Nah, ketika waktu berakhir, secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Ini biarkan saja seperti ini ya. Kemudian kita atur nilai, ini tidak perlu, tata letak juga nggak perlu, perilaku soal pun nggak perlu. Kemudian yang ini tidak perlu, opsi ulasan juga tidak perlu, tampilan juga tidak perlu. Itu saja ya. Jadi untuk buat kuis itu gini aja. Ulangan harian kita ngasih judul, kita ngasih kuis mulai kapan, kuis diakhiri kapan, sama waktu pengerjaan kapan. Oke, kalau sudah kita klik simpan dan tampilkan. Nah, di sini nah ya kan kita bisa ngatur. Ini kan ada error, ada apa nih, pemberitahuan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, artinya itu kita harus nambah soal ke dalam kuisnya ini. Caranya itu adalah klik edit quiz. Nah, di sini itu kita bakal memasukkan soal. Caranya itu adalah klik tambah, kemudian tambah sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini kita bisa ngatur banyak tipe soal. Ya, mulai dari pilihan ganda, kemudian benar salah, kemudian mencocokkan, kemudian jawaban singkat, kemudian jawaban yang numerik gitu, harus angka aja, kemudian bisa esai, kemudian harus perhitungan, kemudian jawaban yang tertanam gitu, pencocokan, kemudian kata yang hilang, pilihan ganda yang terhitung, seret dan lepas gambar, seret dan lepas teks, seret dan lepas penanda, terhitung sederhana, dan deskripsi. Nah, jadi banyak tipe soal yang bisa kita pilih. Di sini kita bakal ngasih apa ya? Contoh benar atau salah gitu. Jangan deh. Udah pilihan ganda aja deh. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik tambahkan. Nah, jadi kategori ini biarkan saja. Nama soalnya itu adalah nomor 1. Teks soalnya adalah siapakah siapakah nama ibu kota Sumatera Utara. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, poin bawaannya itu 1, biarkan saja. Kemudian ID yang lain-lain itu biarkan saja. Kemudian menomori pilihan seperti ini. Nah, baru kita atur pilih 1, itu jawabannya adalah Medan.
pilihan umpan baliknya kosong, nilainya itu adalah 100%, ya artinya itu benar. Kemudian kita juga bisa ngatur persen gitu. Jadi mau kalau yang itu misal pilihan A itu agak benar, ya kan agak benar, kita bisa ngasih nilai 75%. Nah, di sini kita ngasih 100% karena dia udah fix benar. Ya. Kemudian di pilihan 2 itu kita ngasih pilihan keduanya misalkan langkat sih stabat, nilainya itu 0 nggak ada ya, jadi dia itu tidak ada. Nah, jadi yang benar itu udah jelas yang A, pilihan 1. Kemudian pilihan 3-nya itu kita ngasih pilihan misal ibu kota Brandon. Nah, nilainya juga tidak ada, artinya ini yang salah. Oke. Kalau udah selesai, nah kita bisa selesai nih, udah gitu aja gitu untuk bikin satu soal. Kemudian kita klik simpan dan simpan perubahan. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu ya, soalnya itu sudah termasuk di sini. Nah, jadi artinya kuisnya itu sudah ada soalnya gitu. Soalnya ini, nama ibu kota Sumatera Utara kan Medan gitu. Oke. Ibu kota provinsi Sumatera Utara, ya seharusnya ada kata provinsi di depannya. Oke, nah kalau sudah selesai maka kita sudah selesai buat kuisnya gitu, udah selesai. Nah, kalau kita balik ke dalam halaman depan, kita balik ke halaman depan, kemudian di sini sudah ada ulangan harian. Nah, pas kita klik ulangan harian, nah kita klik pratinjau kuis. Nah, artinya pratinjau ini gurunya itu bisa ngelihat soalnya itu seperti apa nanti ya. Jadi bisa dicek dulu. Nah, tampilan soalnya seperti ini. Jadi di sini itu ada waktu batas pengerjaannya, kemudian di sini ada pilihannya. Ya, seperti yang tadi. Dia itu Brandan, Medan kah atau apa? Nah, ketika kita jawab Medan, kita klik selesaikan kuis, nanti siswanya selesaikan kuis. Maka jawabannya tersimpan dan siswa itu harus klik kumpulkan dan serahkan. Kumpulkan dan selesai. Maka di sini bisa dilihat. Ya, jawaban yang benar itu adalah Medan. Nah, seperti itu ya. Jadi cara bikin kuis secara mandiri di e-learning. Nah, jadi kalau sudah selesai, kita klik ulangan harian di sini tadi, kita bisa ngelihat hasil ya, nilai, jawaban, statistik ataupun penilaian manual juga bisa dilakukan di sini. Nah, bank soalnya kita juga bisa impor ya. Jadi kalau butuh bank soal, cari aja bank soal Moodle di Google gitu, jadi tinggal impor aja ke sini. Oke, jadi itu aja ya contoh hasil nilai. Kita mau ngelihat nilai yang hasilnya. Kemudian di sini belum ada nilainya sebenarnya. Nah, jadi kalau mau ngelihat nilai, mau ngerekap dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Ya, itu saja mungkin tentang kuis. Kita udah buat kuis. Kita balik ke halaman depan kuis. Kita balik ke halaman depan dan ini masih satu kategori ya. Jadi untuk kategori pertama di pertemuan pertama itu yang tentang kuis itu dia ada di dalam sini. Nah, di sini. Nah, ini adalah pertemuan 1. Oke, itu saja mungkin untuk tentang pembahasan kuis. Selanjutnya kita bakal bahas apa lagi? Aktivitas baru yaitu file. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.